tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu. Kalau misalnya subsidi itu tidak tepat, bukan BBM-nya yang dinaikkan, tapi lebih pada filterisasi penggunaan subsidi BBM-nya, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Ini pemerintah ini saya nggak tahu, pola pikirnya aneh, kawan-kawan ya. Subsidinya tidak tepat, malah BBM-nya dinaikkan. Mana sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Saya tidak menemukan hari ini keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia di pemerintahan rezim Jokowi Amin. Hari ini saya nyatakan, rezim Jokowi Amin merupakan rezim yang gagal, rezim yang bobrok, rezim yang hari ini tidak pro dengan rakyat, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan semua? Sebenarnya kata naik itu nggak tepat ya. Karena kalau Indonesia menganut harga pasar dunia, maka kenaikan itu menjadi hal yang biasa. Yang jadi masalah adalah selama ini sejak Indonesia merdeka, harga BBM selalu disubsidi oleh pemerintah. Apakah pemerintah negeri ini tidak memperhatikan bahwa rakyat Indonesia mengalami kondisi tekanan demi tekanan sejak COVID-19 beberapa waktu yang lalu? BBM bersubsidi dinaikkan demikian rupa, 30%, Anda bayangkan. Ini seperti rakyat Indonesia itu belum selesai sakitnya, sudah terjatuh kemudian ditimpa dengan tangga. Tekanan ini semakin kuat. Kenaikan BBM ke depan juga, saya kira itu sudah dihitung betul-betul oleh pemerintah ya, kalau nanti akhirnya akan diumumkan yang terbaik buat kita. Dan ini adalah untuk kerjasama kita semua. Jadi ini bukan masalahnya soal rakyat miskin, rakyat kaya, segala enggak. Ini masalah bangsa. Ya mungkin kali ini adalah puncak kekesalannya Pak Jokowi ya. Karena subsidi yang diberikan untuk BBM ternyata 70% lebih dipakai atau dinikmati oleh orang-orang yang kategorinya mampu atau kelas menengah ke atas. Ini artinya banyak yang nggak tahu diri. Pura-pura nggak mampu, main serobot BBM jatah si miskin. Ini nggak adil namanya. Bayangkan, pemerintah harus subsidi sampai Rp8.800 per liter. Dan biaya subsidinya jauh lebih besar, bahkan dari harga jualnya. Itu kita baru bicara minyak, belum gas. Yang jelas-jelas harga subsidinya juga sangat besar. Masa aksi PA 212 sholat asar berjamaah, wudhu dengan air mancur patung kuda. Masa aksi persaudaraan alumni PA 212 dan sejumlah elemen masyarakat muslim yang menggelar unjuk rasa berwudhu dan melakukan sholat asar berjamaah di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Selatan, Jumat 23 September 2022. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi, pada sekitar pukul 15.00 WIB, polisi melantunkan azan dari pengeras suara yang terletak di sekitar titik asli. Orator yang sedang berorasi pun lantas menghentikan kegiatannya dan mendengarkan lantunan azan. Kegiatan itu diikuti oleh massa aksi lainnya. Setelah azan selesai, massa aksi pun lantas berwudu dengan air mancur patung kuda. Para peserta aksi itu secara beriringan dan bergantian berwudu di patung kuda. Setelah berwudu, massa aksi lantas melaksanakan sholat asar berjamaah di titik aksi, tepatnya Jalan Medan Merdeka Barat. Tak lama berselang, ibadah sholat asar selesai, massa aksi melanjutkan kegiatan unjuk rasa. Orator pun kembali menaikkan mobil komando untuk berorasi. Diberitakan sebelumnya, massa aksi unjuk rasa dari persaudaraan alumni PA 212 memulai mendatangi kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat 23 September 2022. Berdasarkan pantauan tribunnews.com di lokasi, sejak sekitar pukul 13.05 WIB, terlihat sejumlah peserta mulai berdatangan satu persatu. Kehadiran massa aksi diawali dari sejumlah mobil komando yang berjalan sambil membaca lantunan doa menuju blokade polisi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Tak lama berselang, orator mulai mengajak massa aksi berkumpul di sekitar mobil komando. Orator sempat berorasi terkait tuntutan aksi pada hari ini. Bersama dengan orator, polisi pun memberi imbauan melalui pengeras suara yang terpasang di sekitar titik aksi. Massa aksi diingatkan agar melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib sehingga tidak mengganggu hak masyarakat lainnya.
Hingga sekitar pukul 14.10 WIB, masa aksi terus berdatangan berkumpul ke kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Arus lalu lintas di kawasan Patung Kuda menuju ke Budi, Kemuliaan maupun Tugu Tani mulai dilakukan pengalihan secara situasional. Diketahui, persaudaraan alumni PA 212 dan sejumlah elemen yang bergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat akan menggelar demonstrasi pada hari ini, Jumat 23 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi unjuk rasa ini rencananya bakal digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat dan membawa sejumlah tuntutan. Tuntutan itu diantaranya meminta turunkan harga bahan bakar minyak, harga bahan pokok diturunkan, serta meminta agar ditegaskan supremasi hukum. Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Ma'arif mengkonfirmasi terkait gelaran aksi tersebut. Ia bilang bakal ada ribuan massa yang ikut unjuk rasa di sekitaran Istana Merdeka tersebut. Slamet tidak merinci terkait jumlah pasti peserta yang akan ikut unjuk rasa. Sejumlah tokoh Islam pun diperkirakan turut hadir dalam acara tersebut. Namun Slamet mengatakan ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab tidak akan hadir dalam aksi tersebut. Massa bawa bendera FPI dan HTI demo dukung Anies. DPP Gerakan Intelijen. Sekelompok massa memakai baju putih-putih berwarna membawa poster Habib Rizik Syihab mengatasnamakan anggota Front Pembela Islam menggelar long march di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat yang mengagetkan. Aksi itu tidak dibubarkan oleh aparat dan malah aman-aman saja. Uniknya pula, polisi malah mengawal demonstrasi tersebut dalam aksinya yang diiringi pengibaran bendera FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka mengangkat poster dukungan kepada Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden 2024. Semua peserta aksi memakai pita hijau, padahal FPI dan HTI merupakan dua organisasi terlarang. Menyikapi berbagai kejanggalan itu, Dewan Pimpinan Pusat FPI pun membuat rilis mengingatkan masyarakat tentang adanya operasi intelijen. DPP FPI menegaskan hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkait Capres 2024. Dalam rilisnya, DPP FPI menemukan beberapa hari sebelum massa turun ke jalan, mereka melalui media sosial telah menyebarkan undangan tersebut dengan kop surat resmi FPI yang dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M. Fahril sebagai koordinator saksi. Karena itu, DPP FPI mengatakan sikap dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan FPI dapat dipastikan fiktif dan palsu. M. Alatas pun meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengambil tindakan tegas kepada pihak yang terlibat dalam aksi fiktif dan palsu tersebut. Dia juga menyerukan kepada setiap elemen masyarakat agar tidak terprovokasi dengan aksi tersebut. Dalam catatan Republika, aksi massa tersebut terjadi berselang 2 hari sesuai perhelatan Formula E di sirkuit Ancol. Sukses mendulang perhatian publik, Gubernur Anies dianggap sukses menyelenggarakan balapan mobil listrik level internasional yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, dan Ketua DPR Puan Maharani, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Polda Metro sebut demo FPI Reborn tak berizin tapi malah dikawal polisi. Polda Metro Jaya akhirnya buka suara terkait ratusan massa mengatasnamakan FPI Reborn di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa yang memakai baju serba putih untuk turun ke jalan untuk mendukung Gubernur Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Pantauan di lokasi massa yang terdiri laki-laki dan perempuan bercampur itu mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Terlihat ada pendemo perempuan yang memakai celana jeans ketat dengan kerudung yang dipakai terlihat asal-asalan. Aksi aneh lainnya yang dilakukan pendemo adalah mengangkat poster Habib Rizik Syihab. Lucunya sejumlah aparat yang mengawal mencapai puluhan, padahal selama ini aparat selalu bertindak keras jika menemukan aktivitas FPI di lapangan. Uniknya, selain mengibarkan bendera Front Pembela Islam, massa juga membawa bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua sudah dibubarkan oleh pemerintah dan masuk dalam daftar organisasi terlarang.